Selamat malam untuk semua anggota Love Praying and Family dimanapun berada. Renungan saya pada malam hari ini berjudul Supremasi Allah dan Tanggung Jawab Iman Manusia. Renungan ini bertolak dari refleksi kedua bacaan hari ini dari kitab Wahyu bab 4 ayat 1-11 dan juga Injil Lukas bab 19 ayat 11-28. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, benua Afrika sering dianggap sebagai benua miskin. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kekayaan alam atau Tuhan tidak memberkati benua ini. Benua Afrika sangat kaya dengan mineral dan sumber daya alam lainnya. Benua yang indah tetapi tereksploitasi. Persoalan paling utama di banyak negara Afrika dan juga banyak negara lain adalah pembagian kekuasaan yang tidak merata. Kekuasaan hanya ada di tangan segelintir orang yang merasa bahwa hanya mereka yang pantas untuk memerintah atau berkuasa. Renungan saya mengantar kita untuk melihat dengan kacamata iman bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan yang terbatas. Kekuasaan supremasi Allah atas manusia didasarkan atas cinta agape. Keterbatasan budi. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Maka dari kodratnya manusia diberi kemampuan mengenal dan mencintai Allah. Demikian juga manusia mampu mengalami dan mengerti kebesaran Allah melebihi ciptaan yang lain. Namun, imajinasi manusia sangat terbatas tentang Allah sebagai Raja Agung yang duduk di atas tahta dan memiliki kuasa atas segala sesuatu yang diciptakannya. Kebesaran dan kemuliaan Allah melampaui apa yang bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh akal budi manusia. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan berkata, "Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu." Santo Agustinus pernah berjuang untuk mengerti sepenuhnya tentang keesaan Allah Tritunggal dengan akal budinya. Sampai pada suatu saat ia berjalan-jalan di pinggir pantai dan melihat seorang anak kecil sibuk mengambil air laut dengan secangkir, lalu mengisinya di lubang kecil yang digalinya. Santo Agustinus berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengambil air laut dan mengisinya ke lubang kecil itu? Bukankah air laut terlalu luas untuk diisi di lubang sekecil itu?" Seorang anak kecil itu pun menjawab, "Mengapa engkau berusaha keras untuk mengerti kebesaran dan keagungan Allah dengan kepalamu yang kecil itu? Allah terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu agung untuk dipenuhi sepenuhnya oleh manusia. Jika demikian, bagaimana dan sejauh manakah manusia mengalami kemuliaan dan keagungan Allah?" Ada 3 pintu yang mesti dibuka. Pengetahuan dan teknologi tidaklah cukup bagi manusia untuk mengenal dan memahami Allah. Perjumpaan sejati dengan Allah hanya mungkin lewat pengalaman spiritual. Iman adalah pintu masuk untuk perjumpaan dengan Allah.
Handphonenya Pastor jatuh. Sorry. Handphone jatuh. Sorry. Ada 3 pintu yang harus dibuka untuk memahami dan masuk melihat kemuliaan Allah. Pengetahuan dan teknologi tidaklah cukup bagi manusia untuk mengenal dan memahami Allah. Perjumpaan sejati dengan Allah hanya mungkin lewat pengalaman spiritual. Iman adalah pintu masuk untuk berjumpa dengan Allah. Pintu pertama yang harus dibuka adalah pintu iman. Pintu iman membuka relasi antara manusia dan Allah. Relasi ini adalah relasi antara ciptaan dan pencipta. Manusia menyadari asal dan tujuan hidupnya. Manusia menyadari kerapuan dan ketergantungannya pada Allah. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang miskin dalam roh, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah." Miskin dalam roh adalah mereka yang tidak menaruh harapan pada kemampuan dan kekuatan mereka sendiri, tetapi pada Allah. Allah adalah Tuhanku, gunung batuku, kepadanya aku berlindung. Demikianlah kata pemazmur. Pintu kedua yang harus dibuka adalah pintu hati. Di sini manusia membiarkan dirinya disapa oleh Allah. Disapa berarti hatinya disentuh oleh rahmat kemurahan Tuhan Allah. Allah masuk dan berdiam di dalam dirinya. Tuhan berkata, "Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Wahyu bab 3 ayat 20. Manusia menyadari bahwa dirinya dicintai oleh Allah. Hati yang terbuka akan selalu dipenuhi dengan cinta. Pintu ketiga adalah pintu revelasi. Pintu ini hanya mungkin terbuka bagi orang yang memiliki pengalaman spiritual yang sangat dalam dengan Allah. Kepada mereka Allah memperlihatkan dirinya dan membuka dirinya untuk dilihat dan dirasakan oleh ciptaannya. Dalam revelasi, Allah menyampaikan pesan-pesan khusus untuk dunia lewat mereka. Kitab Daniel dan kitab Wahyu berbicara cukup banyak tentang revelasi Allah. Santo Yohanes melihat pintu surga terbuka dan melihat kemuliaan dan keagungan Allah. Ada banyak orang kudus mengalami revelasi, seperti Santa Maria Margaret Mary yang menerima revelasi tentang hati kudus Yesus, dan Santa Maria Faustina yang menerima revelasi tentang kerahiman ilahi. Demikian juga penampakan Bunda Maria di Lourdes, Prancis, Fatima di Spanyol, dan Guadalupe. Dan masih banyak santu-santa yang melihat revelasi ini, mengalami secara langsung hubungan mereka dengan Allah. Ketiga pintu ini mengarahkan manusia untuk memahami, mencintai, dan mengimani Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ke-24 tahta dan ke-24 tua-tua, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, Allah tidak menyimpan kemuliaan dan keagungannya untuk dirinya sendiri.
Dia bukanlah Allah yang egois meskipun maha kuasa. Santo Yohanes berbicara tentang ke-24 takhta dan tua-tua. Mereka berpakaian putih dan bermahkota emas. Mereka mewakili umat beriman. Pakaian putih adalah simbol dari janji yang diberikan kepada semua orang yang percaya bahwa mereka akan berada bersama Allah di dalam kemuliaannya. Mahkota emas adalah simbol dari janji yang diberikan kepada mereka yang merelakan nyawanya, para martir, demi Allah yang mereka imani. Takhta adalah simbol dari janji dari mereka yang setia mengikuti Kristus. Angka 24 mewakili 12 suku Israel dan 12 rasul. Ahli kitab suci menginterpretasikan bahwa angka 24 berarti totalitas. Hal ini berarti gereja terdiri dari kaum Yahudi, Jews, dan bukan Yahudi, Gentiles. Angka 24 adalah simbol dari gereja universal. Semua orang dipanggil untuk mengambil bagian dalam sukacita kemuliaan dan keagungan Allah. Supremasi Allah terangkum dalam keterbukaan Allah untuk menerima manusia di tahta kemuliaannya. 4 makhluk penuh dengan mata. Nabi Yezkiel mendapat penglihatan tentang 4 makhluk sebelum ia dipanggil menjadi seorang nabi. Yezkiel bab 1 ayat 6-22. 4 makhluk diidentifikasi sebagai kerubim dan serafim, yaitu malaikat dengan pangkat tertinggi dan penjaga takhta Allah. Meskipun demikian, ahli kitab suci menginterpretasikan keempat makhluk yang dilihat Santo Yohanes dalam bacaan pertama hari ini sebagai simbol dari yang paling mulia, paling kuat, paling cerdas, dan paling cepat. Keempatnya mewakili apa yang paling hebat dan kuat dari keindahan alam. Demikianlah segala makhluk ciptaan turut memuji dan memuliakan Allah. Mazmur 148 berisi tentang puji-pujian dari segala makhluk untuk Tuhan. Santo Fransiskus dari Assisi adalah seorang santo yang sangat dekat dengan alam. Ia pun mengajak alam untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jika demikian, semua makhluk ciptaan dipanggil untuk meluhurkan Tuhan dengan talenta, dengan kemampuan yang dimilikinya. Santo Irenaeus adalah orang pertama yang mengatakan bahwa keempat makhluk mewakili keempat aspek dari karya keselamatan Yesus Kristus yang ditulis oleh keempat Injil. Singa menggambarkan karya keselamatan yang penuh kuasa dan efektif dari Yesus Kristus. Lembu menggambarkan karya keimamatan Yesus. Lembu adalah simbol dari pengorbanan. Manusia menggambarkan inkarnasi Allah Putra Yesus yang menjadi manusia. Burung nasar atau burung elang menggambarkan karunia Roh Kudus di dalam gereja. Menurut Irenaeus, Matius disimbolkan sebagai makhluk. Matius bersimbolkan makhluk seperti manusia karena Injilnya dimulai dengan silsilah dan berbicara tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Markus bersimbolkan singa karena ia memulai Injilnya dengan Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Lukas bersimbolkan anak lembu karena Lukas memulai Injilnya dengan kisah Zakaria yang berprofesi sebagai imam.
imam bertugas memimpin ibadat dan membawa kurban kepada Tuhan. Binatang kurban yang sering dipakai adalah lembu. Yohanes bersimbolkan burung nasar, elang. Injil Yohanes dimulai dengan prolog, sangat filosofis, dengan bahasa yang sangat tinggi dan dalam. Bahasanya sangat abstrak dan tidak mudah dimengerti, maka lambangnya adalah burung elang atau Raja Wali. Simbol-simbol itu pun dipakai oleh gereja hingga hari ini. Keempat Injil mengisahkan supremasi Allah dalam diri Yesus Kristus dengan bahasa manusiawi yang bisa dimengerti oleh manusia ciptaan Allah. Allah yang Maha Kuasa tidak duduk di atas sana, jauh dari manusia, tetapi Allah yang dekat dan tinggal bersama manusia. Keagungannya menarik manusia untuk hidup dekat dengannya dan menerima kemuliaan yang diterima sejak awal ketika manusia diciptakan menurut gambar Allah. Meskipun kemuliaan itu tercemar oleh karena dosa, tetapi ditebus oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Yesus bukti supremasi cinta Allah kepada dunia. Kekuatan dari kekuasaan manusia ada pada kekuatan militer, perkembangan ekonomi dan monopoli teknologi. Persaingan untuk menjadi yang terkuat dan menjadi superpower, menguasai pikiran dan akal budi manusia. Konsekuensi dari persaingan adalah penindasan bagi kaum kecil dan terpinggirkan. Orang Yahudi pada zaman Yesus juga berpikir bahwa ketenaran Yesus dengan segala mujizat, sabdanya yang penuh otoritas, dan keberaniannya membela kaum tertindas, membuktikan bahwa ia layak menjadi raja. Mesia yang mereka nantikan adalah Dia yang akan membinasakan musuh-musuh mereka dan menjadikan mereka superpower di antara bangsa-bangsa lain. Yesus sedang dalam perjalanannya ke Yerusalem, dan mereka berpikir bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan dan terwujud. Namun justru Yesus ditolak karena Dia tidak memenuhi impian mereka. Perumpamaan Yesus tentang seorang bangsawan yang ingin menjadi raja, tetapi ditolak oleh kaumnya sendiri, menggambarkan bahwa kerajaan Allah yang Dia wartakan berbeda dengan apa yang diharapkan kaumnya sendiri. Dia menjadi raja bukan karena jasa manusia atau dukungan moral manusia, tetapi dorongan cinta untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Dia adalah raja yang ditolak, bahkan ketika Dia tergantung di kayu salib. Tetapi justru kematiannya di kayu salib adalah bukti dari martabat raja yang sesungguhnya. Yesus adalah bukti supremasi cinta Allah kepada dunia. Dia tidak memenangkan manusia dengan kekuatan militer, ekonomi, atau teknologi, melainkan dengan kekuatan cinta. Tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta seorang yang merelakan nyawanya bagi orang yang dicintainya. Mahkota durinya lebih bermartabat dari mahkota emas raja dimanapun. Salibnya lebih megah dari tata raja manapun. Darah yang tercecer lebih dahsyat kekuatannya dari senjata jenis apapun. Darahnya membersihkan dosa dan memberi hidup, bukan kebinasaan. Oleh karena itu, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi bab 2 ayat 8 sampai 11. Yesus adalah raja di atas segala raja dan kerajaannya tidaklah berkesudahan. Cintanya kepada manusia lebih kuat daripada maut. Tanggung jawab iman manusia. Supremasi Allah atas manusia bukan hanya karena kekuasaannya yang tak berkesudahan, tetapi terutama atas cintanya yang tak bertepi. Cinta Allah itu seperti uang mina yang dipinjamkan kepada setiap orang untuk dikembangkan. Seperti dalam perumpamaan bahwa uang tidak dipinjamkan atas permintaan, tetapi diberi dari kemurahan hati. Demikianlah cinta tidak diberikan karena diminta oleh manusia, tetapi justru mencintai adalah kodrat Allah. Allah tidak menyangka dirinya sendiri yang adalah kasih. Persoalan pokok bagi manusia adalah bukan banyaknya uang mina yang dipinjamkan, melainkan tanggung jawab dari manusia yang menerimanya. Hal yang sama juga dalam perumpamaan tentang talenta. Yang terpenting bukanlah banyaknya talenta yang dimiliki, tetapi bagaimana menggunakan talenta untuk menghasilkan lebih banyak, untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Manusia dihakimi bukan dari apa yang ia miliki, tetapi dari apa yang dia hasilkan dan bagikan untuk orang lain. Cinta tidak akan berarti karena aku memilikinya, tetapi cinta hanya berharga ketika aku membagikannya. Ketika ditanya mana lebih mudah, mencintai atau dicintai, saya akan memilih mencintai ketimbang dicintai. Mencintai berarti saya yang mengambil inisiatif, saya yang aktif dan kreatif. Dicintai berarti saya menunggu, saya pasif. Banyak orang yang sakit hati, putus asa, kehilangan harapan, karena mereka menunggu untuk dicintai, karena seringkali yang diharapkan tidak dipenuhi. Mencintai tidak membuat saya sakit hati, putus asa karena saya akan tetap mencintai, walaupun disakiti dan ditolak. Itulah cinta Allah kepada manusia. Tanggung jawab yang sesungguhnya adalah mencintai. Saya mempunyai seorang umat yang sangat baik dan murah hati. Setiap kali saya memberinya sesuatu, sekecil apapun, pasti dia selalu membalas. Pada suatu hari saya berkata kepadanya, "Please don't give me anything immediately when I offer you something. I'm afraid that one day I or other people might have nothing to offer, but we need your help." Manusia tidak hanya memuji dan menyembah Allah dengan mulutnya, dengan doa-doa yang dipajatkan ke hadirat Allah, tetapi dengan kebajikannya. Buah dari iman adalah kasih. Santo Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Pohon yang berdaun lebat belum tentu menghasilkan buah. Tidak cukup rajin berdoa dan mengikuti misa karena kita akan menjadi munafik. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus berkata, ada 3 hal penting, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. 1 Korintus bab 13 ayat 13. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, manusia hidup dan kemudian mati.
Apakah yang bisa dibanggakan dari seorang manusia? Kecantikan, kekuasaan, kekayaan, semua yang manusia miliki akan binasa. Di hadapan Allah manusia hanyalah sebutir debu di pinggir timba. Kekuasaan manusia terbatas, sebatas nafas hidupnya. Manusia tidak memiliki kekuasaan absolut termasuk atas tubuh dan jiwanya sendiri. Maka Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Takutlah Allah yang berkuasa. Kena cinta. Supremasi Allah adalah absolut seperti cintanya kepada manusia dan dunia ciptaannya. Allah mengundang setiap orang untuk mengambil bagian dalam kemuliaannya. Demikian juga Dia menghendaki agar cinta merajai hati kita. Cinta menguasai hidup kita. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.